hormat. Ya, hormat. Mobil aparat langgar jalur Transjakarta, polisi beri hormat bukannya tilang. Sebuah mobil berplat aparat kedapatan melintas di jalur khusus Transjakarta. Namun alih-alih ditilang, dua polisi yang bertugas di lokasi justru memberikan hormat kepada kendaraan tersebut. Insiden yang waktu kejadiannya belum terkonfirmasi ini sontak menjadi sorotan publik, memicu diskusi tentang konsistensi penegakan aturan lalu lintas. Banyak yang mempertanyakan mengapa pelanggaran di jalur Transjakarta ini tidak ditindak tegas, terutama mengingat jalur tersebut diperuntukkan khusus bagi bus Transjakarta demi kelancaran transportasi umum di ibu kota. Kejadian ini menambah daftar panjang kontroversi terkait penegakan hukum di Jalan Raya Jakarta. Aktivis Greenpeace dan Papua ditangkap saat protes tambang nikel di Raja Ampat. Pada Selasa, tanggal 3 Juni tahun 2025, sejumlah aktivis Greenpeace Indonesia bersama 4 pemuda asal Papua ditangkap polisi di Hotel Pullman, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, usai menggelar aksi protes di acara Indonesia Critical Minerals Conference dan Expo 2025. Mereka membentangkan spanduk bertuliskan, "What's the true cost of your nickel? Nickel mines destroy life," dan "Suffer Raja Ampat from nickel mining," saat Wakil Menteri Luar Negeri Arif Hafaz Obroseno berpidato. Aksi ini bertujuan menyuarakan dampak buruk pertambangan nikel di Raja Ampat, yang telah merusak lebih dari 500 hektare hutan dan vegetasi alami di pulau-pulau kecil seperti Gak, Kawe, dan Manuran, serta mengancam matrimonial hutan dan ekosistem perairan setempat. Keempat aktivis termasuk 3 dari Greenpeace dan seorang perempuan asal Papua, diamankan polisi ke Polsek Grogol Petamburan karena dianggap mengganggu acara, meski kemudian dibebaskan karena tidak ditemukan unsur pidana. Aksi mereka menyoroti pelanggaran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang melarang penambangan di pulau-pulau kecil, serta dampak sosial dan lingkungan seperti sedimentasi pesisir yang merusak terumbu karang dan konflik masyarakat akibat tambang nikel. Greenpeace menuntut pemerintah mencabut izin konsesi tambang di 5 pulau di Raja Ampat untuk melindungi keanekaragaman hayati dan ekowisata setempat. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa lapangan pekerjaan tidak ada, dan jangan kufur nikmat gitu. Bahlil, jangan kufur nikmat. Ada 6,2 juta lapangan kerja di sektor energi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia dengan percaya diri memproyeksikan sektor energi Indonesia bakal jadi ladang subur lapangan kerja, dengan potensi 6,2 juta pekerjaan hingga 2030. Dalam gelaran Human Capital Summit di JCC Senayan, Jakarta pada Selasa tanggal 3 Juni tahun 2025, Bahlil menyebut peluang kerja ini akan lahir dari sektor ketenagalistrikan, hilirisasi, hingga ekosistem kendaraan listrik. Tak lupa, ia menyindir mereka yang gemar mengeluh soal minimnya lapangan kerja di Indonesia. Kalau ada yang bilang lapangan pekerjaan tidak ada, ya introspeksi dong, jangan kufur nikmat, tegasnya, seolah menamparkan keras para pengeluh. Namun, Bahlil tak sekadar melempar angka besar. Ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar mampu bersaing di tengah transisi menuju energi bersih. Menurutnya, kompetensi SDM yang relevan dengan perkembangan zaman jadi kunci untuk memanfaatkan peluang ini. Dengan nada optimistis, Bahlil mengajak semua pihak untuk tidak hanya berpangku tangan, tapi ikut mempersiapkan tenaga kerja yang mumpuni. Sebab, tanpa SDM berkualitas, 6,2 juta pekerjaan itu mungkin cuma jadi mimpi di siang bolong. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Nabire Papua Tengah menjadi saksi aksi dramatis pelarian 20 narapidana pada Senin, tanggal 2 Juni tahun 2025, sekitar pukul 9 waktu Indonesia Timur. Rekaman CCTV menangkap momen mencekam saat salah seorang napi, Ardinus Kogoya, menyerang petugas dengan parang panjang yang diduga disembunyikan di balik punggung. Serangan ini melukai 3 petugas lapas, yaitu Kepala Jaga Rutan Rahman luka di jari telunjuk kiri, Yan Nawipa luka sayat di tangan kiri, dan Joshua Epimes luka pada jari tangan kanan. Para napi kemudian melarikan diri melalui area belakang lapas menuju kompleks KPR Pemda dan perbukitan, meninggalkan pakaian napi yang dibuang di lokasi pelarian. Dari 20 napi yang kabur, 11 diantaranya teridentifikasi sebagai anggota kelompok kriminal bersenjata KKB dari wilayah Puncak Jaya, Puncak, dan Paniai, termasuk Yotenus Wonda, Alison Wonda, dan Tandangan Kogoya dari KKB Puncak Jaya, serta Alenus Tabuni, Junius Waker, dan lainnya dari KKB Puncak dan Paniai. Kaops Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramadhani, menegaskan bahwa tim gabungan telah dikerahkan untuk mengejar para pelaku, dengan penegasan bahwa aksi kekerasan dan pelarian ini tidak akan ditoleransi, terutama karena keterlibatan jaringan KKB. Pengejaran intensif terus dilakukan, sementara 3 napi dilaporkan terdeteksi di area Pasar Oyehe, Siriwini,
dan Jalan Marta Dinata, Nabire, memicu kewaspadaan masyarakat setempat. Guys, remblong Jagorawi. Wah, ini mah parah sih kalau nggak dibikin jalur darurat segera mah ini parah. Truk remblong seruduk gerbang tol Ciawi 2, 3 gardu rusak. Kecelakaan terjadi di gerbang tol GT Ciawi 2, Kota Bogor, ketika sebuah truk kelebihan muatan diduga mengalami remblong dan menabrak gardu tol pada Senin tanggal 2 Juni tahun 2025 sekitar pukul 13.20 waktu Indonesia Barat. Akibat insiden ini, 3 gardu tol mengalami kerusakan, menyisakan hanya 7 gardu yang beroperasi. Senior Manajer Representatif Office 1 Jasa Marga Metropolitan Toll Road, Alvin Andi Tuahta Singarimbun, menyatakan bahwa petugas segera mengoptimalkan evakuasi kendaraan dan menggunakan 2 unit mobile reader serta bantuan tapping untuk mengurai antrean transaksi. Truk wing seksual juga menyengol 2 kendaraan lain, sebuah truk dan minibus, yang hanya mengalami kerusakan minor dan melanjutkan perjalanan. Kepala Induk PJR Tol Jagorawi, Kompol Jazuli, menjelaskan bahwa truk tersebut melaju dari arah Cigombong menuju Jakarta melalui GT Caringin Utama. Meski rem berfungsi saat melewati Caringin Utama, truk tiba-tiba kehilangan kendali di GT Ciawi 2, diduga akibat remblong. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Petugas dari Jasa Marga Metropolitan Toll Road, Jasa Marga Toll Road Operator, dan kepolisian segera tiba di lokasi untuk mengamankan situasi dan mengatur lalu lintas. Jasa Marga saat ini fokus mempercepat perbaikan gardu tol untuk mencegah kemacetan berkepanjangan. Sehingga kalau kita tujuannya adalah Juni dan Juli, kita memutuskan tidak bisa dijalankan. Listrik batal didiskon, buruh dapat BSU, Sri Mulyani main sulap anggaran lagi. Pemerintah bikin kejutan lagi, tapi bukan yang bikin dompet rakyat tersenyum. Diskon tarif listrik 50% untuk pelanggan rumah tangga di bawah 1.300 volt ampere yang dijanjikan untuk Juni-Juli tahun 2025 resmi dibatalkan. Alasannya, katanya si proses penganggaran lambat, jadi programnya nggak bisa jalan. Menteri Keuangan Sri Mulyani, dengan gaya khasnya, memilih untuk mengalihkan anggaran itu ke bantuan subsidi upah BSU untuk buruh bergaji di bawah 3,5 juta rupiah, termasuk guru di bawah Kemendikbud dan Kemenak. Ya, lumayanlah. Setidaknya buruh dan guru dapat sedikit rezeki, tapi rakyat kecil yang nunggu tagihan listrik murah cuma bisa gigit jari. Bukan cuma BSU, pemerintah juga punya 4 stimulus lain untuk katanya menjaga daya beli masyarakat. Ada diskon transportasi, diskon tarif tol, penebalan bansos, dan perpanjangan diskon iuran jaminan kehilangan kerja (JKK). Total anggaran untuk BSU sendiri 10,72 triliun rupiah untuk 2 bulan. Tapi entah kenapa rasanya seperti pemerintah lagi main sulap, janji satu hilang, diganti yang lain. Rakyat mah cuma bisa berharap stimulus ini beneran nyata, bukan cuma wacana yang ujung-ujungnya bikin harapan tinggal harapan. Jika kamu tidak mengikuti Marvin News, kamu mungkin tidak akan pernah melihat kami lagi. Jika sudah, selamat kamu mendapatkan informasi terbaru setiap hari.